Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat aw kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh bahwa Allah taala sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kepada kita semua nikmat. Nikmat dimudahkannya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan makhluk, ribuan jenis makhluk. Dan Allah pilih kita dari sekian makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita makhluk yang terbaik, fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Banyak makhluk yang lain seperti kera, kambing, kerbau, sapi, kambing ini ada masanya nanti satu bulan ke depan akan banyak yang dipotong, sapi juga ya. Tapi Allah kasih sayang kepada kita semua. Allah jadikan kita ini manusia. Dan dari sekian miliar manusia, Allah pilih kita juga. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak. Allah pilih kita juga. Kita enggak minta sama Allah, ya Allah jadikan kita ini orang mukmin, orang muslim, enggak minta. Tapi Allah kasih, Allah beri. Mudah bagi Allah jadikan kita ini lahirnya di negara yang mayoritas bukan Islam mamanya. Dan kita dijadikan naudzubillah mamanya bukan orang muslim, bisa saja. Tapi Allah beri kasih sayangnya kepada kita sehingga Allah jadikan kita ini orang beriman dan orang Islam. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Ta'ala juga masih sayang kepada kita. Dari sekian orang yang beriman dari zamannya Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. Banyak orang yang beriman. Allah beri juga kita kasih sayangnya. Dijadikannya kita ini umatnya Sayyidul Anbiya, umatnya penghulunya para nabi. Ya. Dalam hadis disebutkan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk surga duluan. Wa inni haramtuha ala sairil umam, dan aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu
hatta tadkhulaha ummatuka, sehingga umat kamu masuk surga duluan. Kita ini hidup di zaman akhir, lahirnya belakangan, umurnya pendek-pendek. Nabi sabdakan enggak jauh dari 63 62, sekitar itulah. Jarang yang sampai 100 tahun pada saat ini, jarang. Berbeda dengan umat terdahulu, lahirnya duluan, umurnya panjang-panjang. Tapi kita ini lahirnya belakangan, umurnya pendek-pendek. Makanya dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian supaya Allah menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi hadirnya mulia, amal yang baik, amal yang terbaik adalah amal yang disertai dengan ilmu. Amal yang terbaik, amal yang bagus adalah amal yang disertai dengan ilmu. Adapun kalau amal kita taat kepada Allah, beramal kita, mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi tanpa ilmu, maka ditolak, tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Artinya kita ibadah semau kita, enggak maunya apa maunya Allah dan Rasulnya. Banyak kita lihat hari ini, orang sholat ya. Secara dohiriyah, lahiriah ya sholat, tapi tidak terasa mereka itu mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat. Mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Ya. Seperti apa? Kalau laki-laki zaman sekarang kan celananya itu pakai celana jin. Ya. Mau dibersihin mungkin. Pakai celana jin. Ya. Saudaranya belis. Ya. Sehingga ketika ruku, ketika sujud, karena celananya itu pendek, kemudian kaosnya juga kecil, cingkrang, jangkis kalau zaman sekarang bilang, maka auratnya yang belakang ini kelihatan. Lah itu membatalkan sholat. Karena apa? Auratnya terlihat ketika ruku, ketika sujud. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid menyediakan tempat kencing berdiri bagi laki-laki. Padahal kalau kencing berdiri itu otomatis istinjanya, ceboknya itu, membersihkannya itu otomatis cuma dielap, diusap saja. Tidak diguyur, tidak dibasuh, tidak mengalir. Kalaupun mengalir, itu percikannya pasti kena sarung ataupun celana. Itu otomatis itu. Makanya banyak orang yang sholat tapi dikubur masih diadab, disiksa. Karena tadi disebabkan karena beramal tanpa ilmu. Nabi sabdakan tanazzahu 'anil baul. Umatku, hati-hatilah dari air kencing. Kenapa? Fa inna amata adabil qabri minhu, karena kebanyakan orang disiksa dikubur, dikubur oleh malaikat munkar dan nakir disebabkan air kencing. Istinjanya enggak betul ya. Maka hadirnya mulia, karena menuntut ilmu itu di sini bukan hanya wajib, bukan menuntut ilmu itu wajib, bukan, tapi mengerjakan fardhotun, sangat wajib. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai
liang lahat. Dari mulai kita lahir diajarkan asyhadu an la ilaha illallah, kan azan dia. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai selesai azan. Qomat sebelah kiri, telinga sebelah kiri. Ditanamkan tauhid, ditanamkan nilai keimanan. Sampai kita ini waktu sakaratul maut mau meninggal dunia ditalkin, diajari lagi. Disunahkan untuk ditalkin. Ya fulan, ucapkan la ilaha illallah gitu. Sunnah itu. Sampai ketika sudah dimakamkan, sudah ditanam dengan tanah, sudah enggak kelihatan wujudnya, sudah dikubur kalau bahasa Cilegon ya. Kubur. Itu masih diajari lagi, ditalkin namanya. Jadi talkin ini dalam mazhab Syafi'i ada dua, ketika muhtador, ketika sakaratul maut, dan ketika sudah dikubur. Dalam mazhab Syafi'i. Ya fulan ibni fulan, idza ja'akal malakani bika al-muwakkalani bika. Apabila datang dua malaikat kepada Anda yang telah diwakilkan kepada Anda, wa huma munkarun wa nakirun. Keduanya namanya munkar dan nakir. Fala yufzi'aka wala yurhibaka. Kamu jangan takut, jangan terkejut, jangan gentar. Fa innahuma khalqun min khalqillah azza wajal. Karena sesungguhnya dua malaikat munkar dan nakir itu adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Wa idza sa'alaka, apabila keduanya bertanya kepada Anda, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dan seterusnya. Keduanya bertanya kepada Anda, siapa Tuhanmu? Apa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudaramu? Faqul lahuma bilisanin fasihin. Maka katakan oleh Anda kepada keduanya dengan lidah yang fasih. Wa'tiqadin sahih, dan dengan i'tiqad dan keyakinan yang benar. Allahu Rabbi, diajari. Saking sangat pentingnya belajar. Nah, makanya kalau nggak belajar sangat rugi ya, sangat rugi. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah kita ini kadang-kadang banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu. Makanya kita sering-sering duduk bersama para alim ulama, duduk mendengarkan tausiah-tausiah agama ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas masalah tentang udhiyah. Udhiyah itu kurban. Karena memang kurang lebih sebulan lagi ya. Jadi ada kesempatan kalau kita ini sekarang lagi belum ada rezeki, nanti kalau mendengar fadilah-fadilahnya kan cara-caranya kita akan tergerak untuk mengumpulkan rezeki. Ya, berdoa kepada Allah, berusaha nanti diberikan hewan kurban. Udhiyah. Jadi hukumnya udhiyah, berkurban, dengan akikoh itu hampir sama. Cuman bedanya kalau berkurban dibagikan mentah-mentah dagingnya. Ya. Kemudian kalau akikoh dimasak dengan lezat yang manis, yang enak. Jadi orang Cilegon dimasak rabeg semuanya. Itu dibagi-bagikan. Bedanya kurban dengan akikoh. Hukumnya hampir sama. Jadi apa dasarnya? Apa dalilnya? Wal aslu fiha qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil daripada berkurban. Fasholli, maka salatlah kamu salat Id. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu salat Id. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Dalil daripada berkurban asalnya adalah ayat fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar, surat yang kedua. Apa itu udhiyah? Udhiyah itu adalah sebuah nama untuk hewan yang disembelih, hewan ternak. Sapi, kambing, unta, kerbau. Tuh. Kapan disembelihnya? Pada hari Idul Adha, tanggal 10 bulan Zulhijjah.
sampai hari tasyrik. Tanggal 10 bulan Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu aja. Menyembelih hewan kurban itu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Lah, 11, 12, 13 itulah hari tasyrik. Hari tasyrik. Jadi kalau umpamanya selain daripada yang perkara yang disebutkan tadi, unta, sapi, kerbau, kambing, gimana Ustadz? Kalaupun ya, mau nyembelih yang lain seperti bebek ataupun ayam jago, itu boleh. Tapi bagi orang yang fakir, ya. Kenapa? Boleh karena mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas. Boleh ya. Bagi orang fakir dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas karena memang udah nggak ada lagi. Jangankan untuk beli sapi, beli kambing, makan sehari-hari aja nggak punya. Tapi ada udah 2 tahun memelihara jago, sembelih jagonya, niat berkurban. Ikut pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, gitu. Ayam jago boleh ya. Siapa tuh fakir itu, Pak? Fakir itu adalah orang yang rendah daripada miskin. Fakir, miskin ya. Fakir sama miskin beda. Kalau fakir itu kebutuhannya umpamanya 3 juta tiap bulan. Kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan tiap bulannya 3 juta. Tapi pendapatannya itu di bawah 1.500.000. Itu fakir. Untuk biaya sekolah, untuk bayar listrik, untuk beli token, untuk biaya apa saja ya, beli beras, beli lauk dan sebagainya. Tuh. Kemudian siapa itu miskin? Miskin adalah orang yang kebutuhannya setiap bulan taruhlah 3 juta. Mungkin karena anaknya banyak ya mungkin ya, dilihat dari kondisi keadaan rumahnya. Anaknya 10 bisa jadi. Kebutuhannya 3 juta. Pendapatannya di atas 1.500.000 dan di bawah 3 juta. Lebih dari setengahnya. Nah, itu namanya miskin. Lah, bagi fakir dan miskin boleh kalau memang tidak punya untuk beli hewan yang disembelih ketika hari raya Idul Adha, maka boleh beli ayam jago dipotong dengan niat kurban ya. Dan tujuannya itu taqarrubun ilallah. Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ibadah. Dan pahalanya apa? Wa khabaru Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ma'amila Ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila ta'ala min iraqatid dam. Tidaklah seorang manusia keturunan Ibnu Adam, orang muslim, beramal, tidaklah beramal seorang manusia, orang muslim pada hari raya pada tanggal 10 Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi kecuali dari mengalirkan darah, yaitu berkurban. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Sesungguhnya kurban tersebut, hewan yang disembelih taqarruban ilallah, niat untuk berkurban, maka akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan kuku-kukunya. Tuh. Kemudian hukum berkurban itu sendiri adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, ya. Alal kifayah. Artinya alal kifayah ini sunnah muakkad, kifayah ini maksudnya bila satu rumah ini yang satu nafkah, satu pembelanjaan, artinya ada satu orang yang membiayai saja semua kebutuhan sehari-harinya, maka apabila ada satu orang yang mengerjakan berkurban, maka semuanya sudah cukup diwakili oleh satu orang. Bergantian bisa. Tahun kemarin ayahnya, sekarang ibunya.
tahun depan lagi anaknya yang. Kalau bapak atau ibunya itu belum akikoh, hari ini ada rezeki, belum akikoh plus belum kurban gitu ya, belum pernah kurban. Cuman kesempatan pada tahun ini ada rezeki gitu. Menurut pendapatnya Imam Romli, boleh satu kambing tadi diniatkan untuk akikoh dan kurban. Ya, boleh. Ada dua pendapat, khilaf. Pendapatnya Imam Ibnu Hajar sama pendapatnya Imam Romli. Sama-sama mazhab Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar, nggak boleh. Kalau satu kambing diniatkan untuk akikoh plus kurban, maka dua-duanya nggak hasil. Gitu. Tapi kalau menurut Imam Romli, hasil. Ya, boleh. Makanya, kalau kita mau ikut pendapatnya Imam Romli, ya boleh. Ulama ada yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Kita belum akikoh, belum kurban, maka kalau kita punya rezeki satu kambing, maka kita niatkan akikoh plus kurban. Ya. Jadi memang untuk berkurban ini enggak harus yang jantan, enggak harus. Memang afdolnya lebih utamanya itu yang jantan, yang gagah gitu, yang bagus, yang gede. Tapi kalau kita nyanyi uangnya terbatas, ada uang 1.000.000, 1.200.000, ada uang 800.000, cari di kampung-kampung itu ada wedus gembel. Wedus gembel itu yang betina itu paling bisa 1.000.000, udah gede itu 1.000.000 itu. Domba, ya, ya, bebas itu, ya. Itu bisa. Jadi kalau untuk hewan yang dijadikan kurban ini tidak harus yang jantan, yang betina juga boleh. Lebih afdoliyahnya yang jantan tadi afdoliyah, utama. Kalau kita uangnya terbatas ya beli yang betina karena lebih murah. Jadi sunnah mu'akadah alal kifayah ini maksudnya satu orang dari ahli keluarga tadi, satu orang sudah melaksanakan kurban, maka mencukupi untuk semuanya. Dan kurban ini hukumnya tidak wajib, hanya sunnah mu'akadah alal kifayah. Bisa jadi wajib kapan? Ketika dia nadar. Wajib bagi saya untuk kurbankan kambing ini, ada kambingnya, itu namanya secara hakikat dia telah nadar. Maka kalau sudah nadar, maka nggak boleh kita makan, haram. Membuka punya milik kita harus disedekahkan semuanya, gitu ya. Kalau sudah nadar seperti itu, nadar hakikat secara hakikat, maka yang menyembelih tadi, yang punya tadi harus menyedekahkan semuanya. Enggak boleh dia mengambil sepertiganya atau berapanya. Itu nadar hakikat. Ada nadar secara hukman, secara hukum dihukumi nadar. Kalau ditanya, ini kambing siapa ini? Kambing saya. Buat apa diikat situ? Ini kambing saya ini mau saya jadikan kurban. Nah itu jadi wajib. Secara hukum dihukumi wajib. Ya, maka nggak boleh makan juga. Ya, nggak boleh makan juga. Tuh, itu nadar ya. Nadar secara hukum nadar ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagi orang yang berkurban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih, makruh baginya untuk memotong rambut apa saja yang ada pada jasadnya, tubuhnya. Mau rambut kepala, mau rambut apa saja. Makruh. Ya. Motong kuku makruh. Walaupun hari Jumat. Hari Jumat sekarang ya, motong kuku aja lah. Nggak boleh, makruh. Kenapa? Karena mencakup ada ampunan Allah Ta'ala dan pembebasan dari api neraka.
Dalam hadisnya dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan wa an Wahab ibn Munabih annahu qala inna Daud alaihi salatu wasalam qala ilahi ma thawabu man duha min ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Jadi dari Wahab ibn Munabih mengatakan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam telah berdoa kepada Allah, ya Allah, kata kepada Allah, apa sih ganjarannya bagi umatnya Nabi Muhammad yang berkurban? Apa sih ganjarnya bagi orang yang berkurban dari kalangannya umatnya Nabi Muhammad alaihissalam? Allah Ta'ala menjawab, pahalanya an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadiyya asyra hasanat. Aku akan berikan kepadanya dari tiap-tiap rambutnya itu, di dalam tubuhnya itu 10 kebaikan. Wa amhu anhu asyru sayyi'at, dan aku akan hapuskan darinya 10 keburukan. Wa arfa'u lahu asyru darajat, dan aku akan angkat darinya 10 derajat. Walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannah, dan baginya dari tiap-tiap helai rambut yang ada pada tubuhnya itu adalah istana dalam surga, wa jariyatun minal huril in, dan bidadari. Wa marqubun min dawatil ajnihah, dan akan diberikan kendaraan yang bersayap, khotbuha muddil basar, sekali kepak itu 1 pandangan, sejauh mata memandang. Yarkabuha ahlul jannah fayutir biha hayusa'a, maka penduduk surga ya akan mengenai kendaraan tersebut kemana dia mau pergi, kemana dia mau, terserah. Amma alim taya Daud, apakah kamu tidak tahu wahai Daud, anad duhaya hiyal maqaya wa tarful bala yaumal qiyamah, sesungguhnya berkurban adalah ketaatan dan akan menghilangkan bencana pada hari kiamat. Ya. Tuh, makanya kalau kita nanti berkurban, ya insya Allah mudah-mudahan ada rezeki, maka jangan memotong kuku dan rambut kita sekalipun hari Jumat. Karena apa? Hukumnya makruh ya. Masih tentang fadilah tentang berkurban. Wa an Ali radhiyallahu, dari Sayyidina Ali, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, kana lahu bi kulli khutwatin asyru hasanatin, maka baginya dari setiap langkahnya 1 langkah yang langkahkan menuju pasar untuk membeli hewan kurban tadi 10 kebaikan. Wa mu'anhu asyra sayyi'atin, dan akan dihapus darinya 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyra darajatin, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha, apabila dia berbincang-bincang ketika membeli hewan kurban tadi, tawar-menawar, kana kalamuhu tasbihan, maka pembicaraannya itu dianggap tasbih. Dianggap tasbih. Wa idza naqada thamanaha, apabila dia memberikan uangnya kepada penjual, kana lahu bi kulli dirhamin sab'atu mi'ati hasanatin, maka setiap dirham dihitung 700 kebaikan. Wa idza tarahaha 'alal ardi yuriddabaha, apabila dia telah meletakkan hewan kurban tadi ke tanah yang mana ia akan menyembelihnya, istaghfara lahu kullu khalqin min maudhi'iha ilal ardi sabi'ah, maka tiap-tiap makhluk yang ada di bawah hewan kurban tersebut sampai 7 lapis bumi ke bawah akan mendoakan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban tadi. Wa idza ahraqa damaha, apabila sudah disembelih hewannya, mengalirkan darah, khalaqallahu bikulli qatratin min damiha asratun minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, dan apabila sudah mengalirkan darah, sudah disembelih, sudah mancur darahnya, maka tiap-tiap tetesan darah dari lehernya tadi akan Allah ciptakan 10 malaikat, yang mana 10 malaikat tersebut tetesannya tadi, malaikat-malaikat dari tetesan darah tersebut akan memintakan ampun kepada Allah untuk bagi orang yang berkurban sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, dan apabila dia membagi-bagikan dagingnya, kana lahu bikulli luqmatin mithlu atqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wasalam. Apabila dia telah membagi-bagikan dagingnya, maka dari setiap potongan dagingnya itu pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Kak,
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, semangat ya, walaupun kita dengan cara menabung dulu, menabung dengan arisan nggak masalah, arisan boleh. Solusi ya. Solusi kalau mamanya kita mengumpulkan di rumah nggak bisa, udah nyelengin, kepengen beli ini bongkar lagi, nggak kumpul-kumpul ya. Sulit kumpulnya. Ikut arisan boleh, nggak masalah ya. Karena intinya kalau kita mau mengorbankan untuk orang lain itu dengan izin dulu, dengan izin. Saya kurbankan kamu ya dari hewan saya, ya nggak masalah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau nggak boleh jangan dikorbankan untuk orang lain. Apalagi arisan kayak gitu, ngutangin istilahnya gitu. Ya utang ada syariatnya, utang yang nggak haram, ya utang, yang penting bayar. Yang penting arisannya benar gitu. Ya. Ada yang mengatakan utang haram, ya enggak. Ada syariatnya utang. Kemudian hadirin yang mulia, hewan yang cukup untuk disembelih jadikan hewan kurban tadi, kalau kambingnya gembel itu umurnya sudah mencapai 1 tahun atau 1 tahun masuk pada tahun yang kedua, gembel. Tapi kalau kambing kacang itu kambing Jawa, maka umurnya 2 tahun, menginjak tahun yang ketiga. Ya. Kalaupun yang gembel tadi umur 1 tahun, menginjak tahun yang kedua tadi, ketika umur 6 bulan sudah poel, giginya sudah tanggal, maka sudah boleh juga, sudah cukup. Ya. Ya. Kalau sapi, kalau unta umurnya sudah mencapai 5 tahun, masuk tahun yang ke-6. Kalau sapi umurnya 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Tuh. Sapi, kerbau gitu ya, umurnya sudah mencapai 2 tahun, itu sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Unta juga begitu, umurnya 5 tahun sudah bisa dijadikan hewan kurban ya. Kemudian 1 sapi bisa mencukupi untuk 7 orang, lebih daripada itu nggak boleh, nggak bisa. Berserikat. Walaupun tujuannya beda-beda. Si A, si Fulan, 7 orang itu ada tujuannya. Kalau dibagi untuk berdagang, untuk dijual lagi. 1 lagi untuk pesta keluarganya, 1 lagi untuk nyati dan sebagainya. Ada 1 lagi untuk berkurban, ya boleh. 1 sapi itu enggak harus 7 orang itu harus berkurban semua, enggak disyaratkan itu. Artinya kalaupun kita mau patungan sapi tapi tujuannya beda-beda, ya boleh. Tinggal dibagi aja. Ya, tinggal dibagi 7 aja. Enggak harus tujuannya sama. Ya. 1 sapi, 1 kerbau, 1 unta untuk 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Ya. Tuh. Kemudian ada hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban karena dia memang dianggap cacat. 1, karena buta matanya, jelas buta. Ya nabrak-nabrak kalau kelihatannya kalau jalan nabrak-nabrak ya. Walaupun matanya ada gitu ya. Namanya bitong kalau bahasa Jawa Cilegon, bitong. Ya. Nabrak-nabrak. Buta lah intinya itu ya. Kemudian yang kedua pincang. Cacat. Sekiranya kalau digembalakan sama teman-temannya yang lain, dia tertinggal di belakang. Batur-batur wis wareg, wis mangan enak, wis udah gemuk, ya ada enak. Dia mau baru datang tuh, karena pincang tadi. Maka enggak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Atau pincangnya tersebut ketika dirobohkan oleh penjagal. Biasanya kan kalau di masyarakat kan tarik sana, tarik sini, betot sana, betot sini, sampai berdarah-darah hidungnya itu ya, sapinya itu. Akhirnya ngegabruk, sapinya itu, patah kakinya, udah nggak cukup itu. Nggak cukup dijadikan hewan kurban, karena emang orang yang merobohkan memang harus yang ahli, nggak bisa basing-basing ya. Kasihan. Tarik sana, tarik sini, dipegal sana, akhirnya patah pisan, pak, akhirnya nggak cukup untuk dijadikan kurban. Kenapa? Cacat. Ya. Begitu juga dengan mata, apabila sudah dibanting kok
ketusuk apa, nggak boleh juga cacat. Hewan cacat ya. Kemudian yang ketiga adalah sakit, parah sakitnya ya. Parah, sakit, kurus, kering ya. Nggak cukup itu. Kemudian ada sapi yang memang kurus karena memang gila. Ada sapi kurus karena memang sapi gila. Kadang-kadang kan ada sapi gila kan ya ngamuk dan sebagainya. Sehingga membuat badannya kurus. Nggak cukup itu. 4 perkara. Matanya buta, kakinya pincang, kemudian sakit yang parah membuatkan dagingnya kurus, kemudian tadi sapi yang gila, ya. Pengaruh pada dagingnya. Kalau kambing yang dikebiri bagaimana Ustadz? Boleh, nggak apa-apa, nggak cacat. Kambing yang dikebiri itu ya, kebiri. Kemudian kambing yang patah ininya, tanduknya itu. Kalau emang patahnya itu nggak berpengaruh pada daging, dagingnya tetap bagus, nggak masalah. Karena apa? Karena tanduk itu bukan sesuatu yang dimakan. Tapi kalau telinganya potong, Mang mau beli Mang, ini kambing ini. Tapi potong gitu, nggak ada setengah separuh, nggak boleh. Karena apa? Sesuatu yang dimakan nggak ada, hilang gitu. Atau memang dari lahirnya kambing itu nggak ada telinganya, ya nggak boleh, cacat, nggak ada telinganya. Sesuatu yang dimakan nggak ada. Begitu juga buntutnya gitu ya. Lahir kok sapi nggak ada buntutnya, ya nggak boleh. Hilang satu, yang mau dimakan nggak ada ya. Dan kapan waktu menyembelihnya? Waktu dibolehkan menyembelih hewan kurban tersebut, yaitu dari waktu sholat Id ya. Bahkan ketika waktu tulu, sudah waktu tulu gitu kan, kemudian sekira-kira sholat 2 rakaat sama 2 khutbah, itu bisa kita langsung potong. Walaupun belum mengerjakan sholat. Dalam kitab Asyamsul Muniro saya pernah baca itu, walaupun belum mengerjakan sholat, tapi waktunya sudah lewat. Makanya kalau sholat Idul Adha itu disegerakan mungkin sholatnya, berpagi-pagi. Sekiranya waktu yang dibolehkan untuk sholat sudah bisa ya, waktu tulu, waktu isyrok itu, maka disegerakan. Kenapa? Kita akan menyembelih hewan kurban. Kalau kita nanti sampai waktu siang jam 8 sholat Idul Adhanya, nanti akhirnya kesiangan, kesorean, malam masih motongin daging, sholat enggak, duhur, asar ketinggalan enggak sholat, sibuk ngirisin daging ya kan. Padahal sholat perkara yang wajib. Kalau motong kambing, motong sapi, besok juga hari tasyrik bisa, tanggal 11, 12, 13-nya. Ya. Kalau laki-laki 2. Ya. Kalau ya bisa. Iya. Ya. Bisa. Kalau laki-laki, kalau perempuan 1. Ya. Kemudian disembelih ketika sudah selesai, kalau selesai Idul Adha itu kan sudah selesai sholat, maka disembelih ya. Disembelih. Jadi disembelih kadang-kadang pas merobohkan sapinya itu tidak menghadap kiblat ya. Jadi hukum menghadapkan ke kiblat, hewan menghadapkan ke kiblat itu sunnah. Jangan sampai gara-gara sunnah menyiksa hewan kurban sapinya. Tarik-tarik sampai darah-darah perutnya kadang-kadang. Artinya kalau nanti kita pas merobohkan hewan kurban sapinya tadi tidak menghadap kiblat, nggak masalah, sah ya. Jangan sampai kita menyiksa hewan, kan berat itu.
digeser-geser, ditarik-tarik, dibolak-balik. Lah itu gara-gara kita memang nggak paham ya. Karena memang menghadapkan ke kiblat itu hanya hukumnya sunnah, nggak wajib ya. Yang penting kalau hewannya itu hewan sunnah bukan nadar, ataupun nadar tapi nadarnya secara hukman yang saya jadikan hewan ini hewan kurban, atau ya itu ya, maka disyaratkan ketika nyembelih itu niat. Hadihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Ketika nyembelih itu disyaratkan niat, harus niat. Ya Allah, ini hewan kurban saya, terimalah ya Allah, wahai yang maha mulia. Tapi kalau hewan yang nadar secara hakikat wajib bagi saya korbankan kambing ini, sapi ini, maka nggak perlu niat lagi. Tapi kalau nadarnya secara hukman yang saya jadikan hewan ini kurban, ataupun kurban yang sunnah, maka disyaratkan niat ketika menyembelih. Ataupun niatnya itu ketika sudah menentukan hewannya. Oh ini geser aja lah. Ini hewan apa ini? Kambing buat apa? Buat apa? Buat nanti saya potong nanti. Jangan bilang buat jadikan kurban, nanti jadi wajib itu. Nanti kita nggak bisa makan. Nanti saya potong nanti di hari raya. Ya. Tapi sudah diniatkan dalam hati, ya Allah, saya jadikan hewan ini hewan kurban dalam hati. Nanti ketika disembelih nggak niat lagi nggak masalah karena sudah diniatkan. Sebagaimana zakat fitrah, zakat. Ketika membayarkan zakat itu kan kepada fakir miskin itu kan niat dalam hati. Nawaitu an ukhriz zakatal fitri an nafsi. Saya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Fardholillahi ta'ala. Atau niatnya ketika sudah menentukan, sudah memisah dari beras-beras yang lainnya. Oh ini beras untuk fitrah. Saya niat, ya Allah keluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Nah ketika menyerahkan kepada fakir miskin, nggak niat lagi nggak masalah. Karena saya sudah ketika memisah tadi sudah niat. Begitu juga dengan kurban. Baik Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin waktu Isya sudah masuk. Ada bapak-bapak yang mau ditanyakan, ya silakan. Kalau nanti bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti PR. Kalau ada yang bertentangan dengan pelajaran-pelajaran Bapak, mungkin beda madzhab segala dan yang lainnya, mungkin nanti dicarikan solusi. Karena memang yang saya pelajari adalah madzhab Syafi'iyah. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Baik, nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti sudah jelas berarti Pak ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita diistiqomahkan untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti anak generasi cucu kita nanti akan melihat bapaknya, kakeknya, pamannya sering ke masjid untuk menuntut ilmu dan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.